Even when I've been down, even when I fall, I know that for the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. Yeah, yeah, for the Lord is good. And His mercy endureth forever. Enter His gates with thanksgiving. Come to His courts with praise. Enter His presence rejoicing, singing great and mighty in His name. Praise Him with the sound of the trumpet. Praise Him with timbrel and harp. Let every creature in heaven and earth sing the sound of praise. Sing with all that you sing. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good. And His mercy endureth forever. Jesus the Son, Jesus the Son is exalted, maker of everything. maker of everything. Come now and bow down. Come now and bow down before Him. Lift your hands in praise, raise your voice to sing. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Singing for the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Yeah. Sing for the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endures forever. Singing for the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endures forever. Wanna sing it one more time for the Lord. For the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Whoa.
Shalom Jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu yang diselenggarakan oleh ICA Jemaat Indonesia Hong Kong setiap hari Rabu siang jam 1 secara online melalui Facebook dan YouTube. Saya percaya hari ini ketika kita boleh membuka hati kita akan diberkati Tuhan oleh firman Tuhan, buka hati saudara untuk menyembah Tuhan, dan saya percaya apapun keadaan saudara, apapun aktivitas saudara hari ini, di tengah-tengah kesibukan saudara, Tuhan akan menjamah kehidupan saudara. Sesuatu yang Tuhan sudah sediakan akan diberikan kepada kita. Mari buka hati kita. Saya percaya pemulihan, kesembuhan, bahkan pewahyuan akan diberikan kepada kita. Sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita doakan, bahkan kesembuhan akan terjadi. Karena kita tidak bisa membatasi kuasa kemuliaan Allah. Amin. Saudara sekalian, mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah ini Tuhan. Di tengah-tengah kegiatan kami, di tengah-tengah kesibukan kami Tuhan, kami ingin sejenak datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan. Mungkin ada yang penat dalam kehidupan mereka, mungkin ada yang sudah lemah, letih, lesu, tapi kami percaya Engkau akan mengambil segala kesusahan hati kami Tuhan, digantikan dengan sukacita dan damai dari surga. Ketika kami boleh menyembah Engkau Tuhan, ketika perkataan pujian kami naikkan Tuhan, urapi berkati setiap jemaat-Mu dengan urapan dari surga Tuhan. Segarkan hidup kami, segarkan roh kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita menyembah Tuhan. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala raja. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi
Rohku sujud menyembahmu. Biar awan kemuliaanmu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Memenuhi hatiku. Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu. Memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Memenuhi hatiku. Memenuhi hatiku. Haleluya, saya percaya kita semua sudah diberkati Tuhan, disegarkan Tuhan, karena saya percaya ketika nama Tuhan Yesus ditinggikan, ketika nama Allah dipuja, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan mengurapi saudara, Tuhan akan memulihkan kehidupan saudara. Saat ini kita akan membuka hati kita. Saya percaya dimanapun keadaan saudara, mari kita sungguh-sungguh membuka hati kita dan menerima berkat firman Tuhan. Saudara, hari ini saya akan berbicara dengan judul Belum Berakhir Sampai Allah Menyatakannya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, belumlah berakhir sampai Allah menyatakannya itu berakhir. Apapun yang saudara alami saat ini, mungkin kesusahan hati, penderitaan, permasalahan, pergumulan. Saya percaya ketika itu diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak Allah, ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan segala sesuatu tidak pernah akan berakhir sampai Allah menyatakannya berakhir. Amin. Jangan putus asa, jangan pernah lari daripada Tuhan. Hari ini
kehidupan Yusuf kita akan lihat. Kita akan pelajari kehidupan seorang hamba namanya Yusuf. Ya, hari-hari ini kita belajar firman Tuhan dari kitab Ayub. Kita belajar dari hamba Tuhan Ayub yang menderita karena kebenaran hidupnya. Ayub menderita karena dia adalah orang saleh dan tulus di hadapan Tuhan. Ayub menderita karena dia takut akan Tuhan dan menjauhi segala kejahatan. Saudara, mungkin hari-hari ini saudara kadang-kadang kita mengira segala sesuatu bisa terjadi dalam kehidupan kita karena kita taat kepada Tuhan, karena kita mengikuti firman Tuhan. Mungkin kita pikirkan segala sesuatu akan baik-baik saja, ya. Tetapi kehidupan di dunia ini yang tidak sempurna ini bisa terjadi dalam kehidupan kita, berpengaruh dalam kehidupan kita. Apapun keadaan saudara saat ini, kita belajar dari Yusuf kali ini. Kita belajar dari Yusuf. Saudara, kisah Yusuf diambil daripada kitab Kejadian 37 sampai 50. Sangat menarik sekali. Saudara bisa baca pasal-pasal yang luar biasa. Yusuf adalah salah satu anak daripada 12 anak daripada Yakub. Ya, saudara, kita mengerti bahwa Yusuf diperlakukan secara istimewa oleh Yakub. Ya, ketika masih kecil dia menjadi favoritnya Yakub. Nah, mungkin ini ada pelajaran buat kita ya, ketika kita memfavoritkan salah seorang anak ya. Dan kemudian dia mendapatkan permasalahan dari saudara-saudara lainnya. Bahkan ketika Allah memberikan mimpi kepada Yusuf bahwa dia suatu saat akan menjadi pemimpin bahkan di atas saudara-saudaranya, tentu saja saudara-saudara yang besar, yang lebih tua menjadi iri hati, memiliki niat yang jahat kepada Yusuf. Dan kita tahu benar apa yang terjadi dengan Yusuf, dimulai daripada dibuang, dijual oleh saudara-saudaranya. Dan kemudian rangkaian peristiwa yang tidak mengenakan, rangkaian peristiwa yang tidak kita harapkan akan terjadi dalam kehidupan kita dialami oleh Yusuf. Saudara sekalian, secara garis besar Yusuf menjadi favorit. Yusuf pada umur 17 mendapat mimpi dan kemudian dibuang, bahkan mau dibunuh sebelumnya, kemudian dibuang dan dijual ke Mesir. Dia bekerja sebagai budak, saudara. Dia dijual sebagai budak dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di salah satu pemimpin di Mesir. Dan kemudian dia difitnah oleh istri Potifar, kemudian dipenjarakan, dan dipenjarakan ketika dia melakukan kebaikan bagi dua orang. Dia kemudian ditinggalkan, dilupakan akan kebaikannya, sampai suatu saat Tuhan membuka pintu bagi Yusuf, dan Yusuf akhirnya bertemu dengan raja. Saudara, bertemu dengan raja ketika menerima permintaan raja untuk menafsirkan mimpi, itu bukan suatu yang menjanjikan, saudara. Tetapi Tuhan berserta Yusuf ketika dia mampu menafsirkan mimpi daripada Kaisar ataupun Firaun. Dia diberi hadiah, bahkan dia menjadikan orang berkuasa nomor 2 di tanah Mesir. Tetapi kalau gagal, mungkin dia akan dihukum mati. Tetapi kita melihat kehidupan Yusuf sepanjang ini. Kalau saudara menonton film-film Yusuf atau film kartun tentang Yusuf, selalu happy ending ya. Selalu kita pikirkan Yusuf akhirnya menjadi penguasa, perdana menteri di tanah Mesir, orang berkuasa nomor 2. Dia dihormati, dia kaya, dia bahkan menolong saudara-saudaranya yang datang dari tanah Palestina. Tetapi saudara, kehidupan Yusuf adalah mungkin setengah kehidupannya adalah kehidupan yang menderita, ya, ditolak, dihina, dibuang, dan ditinggalkan, saudara. Tapi kita percaya hari ini kita belajar dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami, segala sesuatu belum berakhir sampai Tuhan menyatakannya berakhir. Ketika Tuhan menyatakannya berakhir, berarti rencana Tuhan pasti terjadi. Dan kita tahu rencana Tuhan adalah rencana sukacita, damai sejahtera bagi kita semuanya, bagi kemuliaannya. Saudara, hari ini kita belajar 4 hal dari kehidupan seorang Yusuf. Ya, ada 4 hal yang kita belajar. Hal yang pertama kita pelajari dari kehidupan Yusuf adalah integritas. Saudara, Yusuf pada saat dia menderita, pada saat dia posisinya sebagai budak, dia tetap menunjukkan integritasnya sebagai umat Tuhan. Saudara, apa itu integritas, saudara? Integritas adalah prinsip dasar. Kita berbicara, kita bertindak karena ada nilai
inti dalam kehidupan kita, ada nilai yang sangat mendasar dalam kehidupan kita, sehingga apa yang kita lakukan sesuai dengan nilai-nilai itu. Yusuf walaupun dengan keadaan yang boleh dikata dia bisa melakukan hal yang lain, tetapi dia tetap berpegang pada nilai-nilai prinsip yang ada dalam kehidupannya. Dia memiliki integritas yang tinggi. Tokoh Alkitab yang lain kita bisa lihat, contohnya Daniel, saudara ya. Daniel memiliki integritas yang sangat luar biasa. Dia melayani sebagai budak, sebagai orang buangan. Di dalam 4 raja, di dalam 3 kerajaan, saudara, yang berubah-ubah. Tetap sama cara dia melayani, cara dia menjalani kehidupannya, nilai-nilai moralnya tetap sama walaupun di dalam pembuangan. Yusuf, saudara, kita belajar banyak hal dari Yusuf karena dia walaupun ya sebagai pembantu rumah tangga di rumahnya Potifar, dia menunjukkan integritasnya. Saudara tahu, inilah teladan yang kita boleh pelajari ya. Di tengah penderitaan kita, kadang-kadang kita cenderung kompromi ya. Tetapi harus ingat, nilai firman Tuhan, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan harus kita pegang secara benar. Seperti Yusuf, dia tidak kompromi, tetap dia berpegang kepada firman Tuhan. Itu yang menunjukkan integritas daripada Yusuf. Di dalam Kejadian 39 ayat 9, ketika kejadian di mana istri Potifar ingin menggoda bahkan menjerumuskan Yusuf, tetapi dia tahu bagaimana bertindak. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Itulah integritas, nilai-nilai yang dijalani oleh Yusuf, bahkan sebagai budak. Dia bisa kompromi, dia bisa mengikuti keinginan orang lain, istri Potifar. Tetapi dia mengatakan, aku harus memelihara kepercayaan yang sudah diberikan kepadaku sebagai kepala rumah tangga. Aku lebih penting lagi tidak mau mendukakan Allah, tidak mau berdosa terhadap Allah. Saudara, itulah integritas. Bahkan di tengah-tengah keadaan kepepet, di tengah-tengah keadaan membutuhkan. Mungkin ketika dia melayani istri Potifar, dia mungkin mendapat harta, mungkin suatu saat akan dibebaskan sebagai budak, tetapi dia tetap menjalani kehidupannya sebagai budak, dan terutama dia tetap berintegritas karena dia tidak mau berdosa di hadapan Tuhan. Yakobus 1 ayat 12 mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara, Yusuf tahu persis, saudara, hidupnya di dalam rencana Tuhan. Walaupun dia belum melihat pada saat itu, walaupun yang dia lihat adalah, kok nasib saya seperti budak, kok nasib saya dibuang, dijual, jauh dari keluarga, bahkan dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Tapi Yusuf mengerti ada rencana Tuhan. Dan Tuhan ada dalam kehidupannya. Saya bisa membayangkan Yusuf ketika apa yang akan dilakukan, dia tahu bahwa ada Tuhan di sana. Ketika dia bekerja, ada Tuhan di sana. Ketika dia digoda oleh istri Potifar, ada Tuhan di sana. Sehingga nilai kehadiran Tuhan, nilai penyertaan Tuhan ada di sana, membuat dia sebagai tokoh yang memiliki integritas yang tinggi. Teladan kedua mengenai integritas daripada Yusuf, kita bisa lihat bahwa Yusuf ketika dia sudah dipenjarakan, sudah sebagai pesakitan, masuk dalam penjara karena difitnah istri Potifar. Nah, ketika suatu saat dia harus menyampaikan arti mimpi daripada juru minum raja, juru makan raja yang masuk penjara pada saat itu, inilah integritas daripada Yusuf. Dia menyampaikan apa yang dia tahu, apa adanya. Tidak dikurangi, tidak ditambahkan. Dia menafsirkan mimpi kedua orang itu apa adanya. Baik dia katakan, buruk dia katakan. Saudara, karena dia memiliki integritas yang tinggi. Karena dia tidak mau menyampaikan sesuatu yang bukan dari Allah. Apa adanya. Dan kita tahu ketika dia taat, suatu saat Yusuf akan ditolong oleh juru minum raja itu. Saudara sekalian, ini yang kita pelajari dalam kehidupan Yusuf ketika mengalami
penganiayaan, ya, situasi kehidupan yang boleh kita katakan sebagai budak, ya, tidak menguntungkan, tidak bebas, ya, tidak ada kemerdekaan dalam kehidupannya. Dia tetap memelihara integritas, yaitu takut akan Tuhan, mengikuti rencana Tuhan dan tidak ingin berdosa di hadapan Tuhan. Saudara, pada masa hidupnya, Yesus selalu tidak suka, bahkan membenci orang-orang Farisi. Kenapa, saudara? Mereka adalah orang-orang munafik yang tidak bisa memiliki integritas. Mereka tidak mengatakan sesuai dengan firman Tuhan. Mereka hafal firman Tuhan. Mereka ahli agama. Tetapi apa yang mereka lakukan bertentangan dengan firman Tuhan. Itu berarti orang yang tidak memiliki jati diri. Orang yang tidak menjalankan firman Tuhan, itulah orang yang tidak berintegritas. Kita melihat satu pihak Yusuf di tengah-tengah penderitaan, dia tetap memiliki integritas dalam kehidupannya sebagai identitas bahwa Allah beserta dia. Haleluya, saudara sekalian. Yang kita pelajari pertama adalah integritas. Yang kedua, kita belajar tentang roh yang mengampuni. Saudara sekalian, dalam keadaan kita difitnah, ya, kita dibuang, bahkan kita ditinggalkan, ya, saudara, seperti Yusuf, pasti ada sesuatu pikiran yang akan menggoda kita untuk kita membalas dendam. Mungkin di antara kita, ya, ketika kita dihianati, ditusuk dari belakang, ya, istilahnya, kita kadang-kadang berpikir, satu saat nanti, kalau saya sudah berhasil, saya sudah menjadi orang yang kaya dan terkenal, kita kadang-kadang sebagai manusia kita memiliki roh balas dendam, roh ingin membalas dan menyakiti kembali. Tapi kita lihat hari ini Yusuf, saudara, ketika dalam penderitaan, dia tidak memiliki roh untuk membalas dendam, tetapi kita melihat terbukti bahwa dia memiliki roh yang mengampuni. Itu yang sangat terkenal di dalam kehidupan seorang Yusuf. Tidak hanya integritas, berpegang teguh akan kebenaran firman Tuhan, tetapi roh mengampuni ada dalam kehidupannya. Kita akan lihat mengapa ada roh mengampuni dalam kehidupan Yusuf. Saya ingin katakan, karena dia mengerti rencana Tuhan dalam kehidupannya. Permasalahan pergumulan yang dihadapi bertahun-tahun sama, saudara sekalian. Dia tahu ada sesuatu di sana. Mungkin dia tidak tahu apa secara nyata, tetapi dia tahu rencana Tuhan pasti indah. Makanya dia bisa menjalani kehidupannya dengan integritas dan kemudian dia memiliki hati yang murni, yang tidak membalas, yang tidak ingin mengancam ataupun berpikiran tidak, saudara, tetapi dia siap dengan mengampuni karena dia tahu ada rencana Tuhan. Kita lihat bacaan kita di dalam Kejadian 45 ayat 4-8 mengatakan, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara sekalian, ketika saya baca ini kita bisa melihat kelembutan hati Yusuf sehingga menyebabkan dia memiliki roh pengampunan. Saudara bisa bayangkan, saudara dijual dan bahkan hendak dibunuh oleh saudara sendiri dan kemudian menjadi budak, bekerja sebagai pembantu rumah tangga, kemudian dipenjarakan. Tetapi dia mengatakan, hei, kamu sudah menjual saya, jangan khawatir. Tidak, saudara. Dia mengatakan, kamu tidak menyuruh aku ke sini, tapi Allah yang menyuruh aku ke sini. Dia bisa mengubah perkataannya, tidak lagi menjual, membuang. Tetapi bukan engkau yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah yang menyuruh aku ke tanah Mesir, sehingga aku dipersiapkan Allah untuk menolong kaumku pada
masa seperti ini. Saudara, dia mengampuni saudara-saudaranya karena dia mengerti rencana Allah. Dia mengampuni orang-orang yang menyakiti dia karena dia tahu kehendak Allah terjadi pada saat itu. Kita tidak diceritakan tentang Potifar, tapi mungkin saya percaya Yusuf yang lemah lembut ini, dia sudah tidak memikirkan Potifar, istri Potifar. Tetapi dia tahu apa yang ada di depannya, rencana Tuhan yang sedang dia lakukan, dia harus jalani. Luar biasa, Roh mengampuni, dia sudah mengampuni saudara-saudaranya. Saudara, ada rencana Tuhan dalam kehidupan saudara. Apapun yang saudara hadapi saat ini, mungkin masalah keluarga, masalah pertemanan, ada orang yang mungkin ketika saudara sudah berbuat baik meninggalkan saudara. Ketika saudara sudah menolong mereka, justru mereka berbalik memusuhi saudara. Tetap bertahan dengan firman Tuhan, tetap bertahan dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah membalas. Saudara, kita tidak tahu gambar besar daripada Tuhan. Mungkin suatu saat Tuhan akan membuat orang itu menyesal, bertobat, dan Tuhan akan pakai dia dengan luar biasa. Bagian kita yang bisa kita lakukan mengikuti Tuhan dengan benar, menolong orang dan berbuat baik. Sudah, saudara. Yang lain biar Tuhan yang menentukan. Seperti hanya Yusuf. Saudara sekalian, ketika dia melihat ke belakang mungkin hari-harinya, dia bisa melihat ada rencana Tuhan ketika Tuhan mengizinkan saudara-saudaranya menjual dia ke tanah Mesir. Dan akhirnya dia mungkin bisa melihat rencana Tuhan untuk menjadi penyelamat bagi kaum Israel. Ketika dia melihat belakang, mungkin dia berpikir Tuhan mengizinkan bahwa dia difitnah oleh istri Potifar, sehingga dia diizinkan masuk ke penjara, bertemu dengan 2 juru minum dan juru makan raja. Mungkin dia ketika melihat ke belakang, dia berpikir Tuhan mengizinkan bahwa ketika saya berbuat baik, justru juru minum raja meninggalkan, melupakan saya selama 2 tahun lamanya di dalam penjara. Dan dia tahu bahwa ada rencana Tuhan. Tepat pada waktunya, dia dipertemukan dengan Firaun. Dan Tuhan menyertai dia dengan urapan untuk menafsirkan mimpi Firaun. Dan kemudian Tuhan memulihkan kehidupan Yusuf. Dia melihat gambaran besar bahwa Tuhan menyertai dia. Ya saudara, mungkin pada saat ini saudara tidak melihat ya rencana Tuhan, gambaran Tuhan. Tetapi kita belajar daripada Yusuf. Dalam penderitaan kita, ketika kita difitnah sekalipun, tetap memiliki roh pengampunan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Sekali lagi saudara, Tuhan tidak pernah mengizinkan kita mengalami segala kesusahan kehidupan kita dengan kekuatan kita. Karena Tuhan beserta kita. Saudara, jangan ambil alih pembalasan. Pembalasan itu milik Tuhan. Terima, dan Tuhan akan memberikan kekuatan. Bersabar, Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Berserah kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan rencananya dalam kehidupan saudara. Amin saudara, urusan kita bersama dengan Tuhan. Miliki roh pengampunan, mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Mungkin selama ini saudara menderita, mungkin saudara ditinggalkan keluarga, tidak dikasih oleh orang tua. Mungkin orang tua pilih kasih. Saudara, ada kejadian dalam kehidupan kita yang tidak pernah kita tahu, tapi Tuhan tahu semuanya. Tapi kita harus tahu lebih pasti Tuhan punya rencana indah dalam kehidupan kita. Lepaskan pengampunan seperti halnya Yusuf. Dia bisa melihat sesuatu yang lebih baik daripada sesuatu yang jahat. Dia bisa melihat Allah di dalam kehidupannya lebih daripada keinginannya untuk membalas. Dia memiliki roh yang mengampuni. Saudara, kita melihat bukti. Kemudian di dalam kejadian kita melihat di dalam pasal 41. Ketika Yusuf akhirnya menikah dan memiliki 2 anak. Dia menamai 2 anaknya dan kita lihat artinya apa. Di pasal 41 ayat 51 Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu. Sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Luar biasa saudara, dia tahu Tuhan yang menyertai dia dalam penderitaan. Ayat 52. Dan kepada anak yang kedua diberinya nama Efraim. Sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Saudara, saya tidak mengatakan kita lupakan kesengsaraan kita. Yusuf masih tahu kesengsaraannya. Yusuf masih tahu penderitaannya. Yusuf masih tahu kesukarannya. Tetapi dia tahu
Allah beserta dia. Sehingga dia memiliki roh mengampuni, begitu gampang dia mengampuni saudara-saudaranya karena dia memiliki gambar yang lebih besar. Hari-hari ini saudara, apakah saudara masih memendam dendam kepada orang tua, kepada saudara-saudara yang saudara kasih, kepada teman-teman gereja? Lepaskan pengampunan. Ketika saudara melepaskan pengampunan itu saudara, kepahitan itu, kesengsaraan kehidupan saudara, saudara akan melihat gambaran besar daripada Tuhan. Ya, saya mengerti ketika dihianati tidak enak saudara, ketika ditinggalkan tidak enak. Bahkan seperti Yusuf ketika menjadi budak dan dipenjara dan dilupakan begitu saja, sendirian di penjara. Tidak enak saudara. Tapi kita tahu berserah kepada Tuhan dan lepaskan pengampunan, Tuhan akan menyatakan kehendaknya lebih jelas lagi. Fokus saudara akan kepada Tuhan dan Tuhan akan menjadi lebih jelas dalam kehidupan saudara. Mari kita lepaskan pengampunan dalam kehidupan kita seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Yang kita pelajari dari kehidupan Yusuf pada saat menderita, pertama adalah dia tetap memiliki integritas, dia memiliki roh pengampunan, dan ketiga, dia percaya penuh kepada Allah. Saudara, apa yang terjadi orang seperti Yusuf ketika dalam penderitaan, dia percaya penuh kepada Allah. Orang-orang seperti Yusuf yang percaya penuh kepada Allah di tengah-tengah penderitaan adalah orang yang tetap bertahan. Karena dia percaya kepada Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Dia percaya kepada Allah yang memiliki otoritas dalam kehidupannya dan terhadap keadaan sekelilingnya. Orang seperti Yusuf yang percaya penuh kepada Allah, ia percaya Allah tidak tertidur. Allah tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Saudara, kalau kita boleh tempatkan diri kita dalam kehidupan Yusuf, hari lepas hari, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, dari satu penderitaan kesengsaraan lain, dari satu kesusahan, kesukaran yang lain. Saudara, mungkin kita sudah berserah, mungkin kita katakan, sudahlah, ya kita memang nasibnya begini. Tapi sebagai umat Tuhan, segala sesuatu belum berakhir sampai Allah menyatakannya berakhir. Bahkan ketika saudara melihat segala sesuatu tidak ada jalan keluar, ingat, ketika manusia menutup satu pintu, Allah bisa membuka pintu yang lain. Segala kemustahilan akan terjadi di tangan Tuhan. Amin saudara. Yusuf percaya penuh kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 62 ayat 8 mengatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu kepadanya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara, Yusuf difitnah, dibuang, dilupakan, tapi kepercayaannya tetap kepada Allah. Saya akan buktikan firman Tuhan perkataan Yusuf sendiri. Nah saudara sekalian, jangan pernah menutup pintu ketika Allah ingin membuka pintu bagi saudara. Percaya penuh kepada Allah adalah membiarkan rencana Tuhan terjadi dalam kita. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus, terjadilah seturut kehendakmu di surga, terjadi padaku di bumi saat ini. Itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan membatasi Tuhan dengan kesengsaraan kita. Jangan membatasi mata rohani kita ketika memang pada satu kita gelap. Ada satu faktor, yaitu rencana dan kuasa Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Yusuf percaya penuh pada Allah. Memang tidak gampang, saudara, saya bisa membayangkan selama bertahun-tahun dia ada di penjara yang gelap. Bukan penjara pada zaman modern ya, penjara pada zaman itu ada di bawah tanah. Di bawah tanah, mungkin langit, kalau saudara nonton film kartun, langit hanya kelihatan seperti pembukaan buangan air, saudara. Hari lepas hari, pasti dia berpikir, mungkin ada timbul pikiran, ya, kapan saya keluar? Apakah saya akan selama-lamanya terkubur di dalam lubang ini? Tetapi dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dia selalu percaya Tuhan ada di tempat ketika dia bersuka cita, Tuhan juga ada di tempat di mana dia seperti di lubang kubur. Itu orang yang percaya penuh kepada Tuhan. Dan orang yang percaya kepada Tuhan, dia menantikan Tuhan. Haleluya, saudara sekalian. Mazmur 40 ayat 2 mengatakan, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menempatkan langkahku. Satu hari saudara, ketika Allah mengangkat saudara, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Percaya penuh kepada Tuhan Allah penyelamat saudara.
Yusuf selalu percaya. Buktinya saudara, saya bacakan ketika dia di tempat Potifar. Kejadian 39 ayat 2 dan 3 mengatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu sebagai budak. Dia percaya penuh kepada Tuhan, Tuhan beserta dia. Ketika dia di penjara, Kejadian 39 ayat 21 dan 2 mengatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Saudara sekalian, kadang-kadang kita dalam penderitaan kita, dalam keadaan yang kita anggap tidak baik, kita sudah mengeluh, kita sudah komplain. Dalam keadaan seperti Yusuf, seharusnya komplain, dia mengeluh. Dia memiliki visi Tuhan untuk menjadi pemimpin. Dia menjadi anak kesayangan dari Bapak Yakub. Tetapi dia tidak komplain karena dia percaya rencana Tuhan ya dan amin. Suatu saat dia akan menjadi pemimpin. Sehingga dalam penderitaan dia tetap percaya penuh kepada Tuhan. Buktinya adalah penyertaan dari Allah dalam segala situasi, dalam segala keadaan, penderitaan daripada Yusuf. Saudara sekalian, dalam semua situasi, semua waktu dalam kehidupan Yusuf, kita belajar. Mari kita juga percaya penuh kepada Tuhan. Saudara, campur tangan Tuhan akan selalu nyata dalam kehidupan saudara. Campur tangan dan pemeliharaan Tuhan akan nyata dalam kehidupan saudara. Satu lagi bukti, ketika Yusuf sudah bertemu dengan Firaun dan ingin menafsirkan mimpi Firaun, ada perkataan Firaun. Firaun adalah dewa daripada orang Mesir, disembah oleh orang Mesir. Bahkan dia bisa mengatakan bahwa ada Allah dalam kehidupan Yusuf. Di dalam Kejadian 41, 38, 39 mengatakan, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawai, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Saudara, Firaun penyembah berhala yang menganggap dirinya adalah Allah. Dia mengatakan bahwa Yusuf ada roh Allah. Saudara, orang bisa melihat hadirat Allah, kekuasaan Allah dalam kehidupan saudara. Ketika saudara ada di lembah kekelaman, ketika saudara ada di titik terendah dalam kehidupan saudara, ketika saudara memilih tetap berintegritas dalam Tuhan, tetap memiliki roh yang percaya penuh kepada Tuhan. Saudara, Tuhan beserta kita semuanya. Tuhan beserta saudara ketika saudara percaya penuh kepada Tuhan. Dalam keadaan dimanapun saudara, dalam keadaan sakit, dalam keadaan menderita, dalam keadaan mungkin dihina, ditinggalkan, difitnah, dibuang oleh keluarga. Tetap percaya penuh kepada Tuhan, sehingga roh Allah akan ada dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya saudara akan melihat rencana Tuhan lebih jelas lagi. Saudara, di dalam kesengsaraannya, Yusuf tetap memiliki integritas di dalam Tuhan. Dia memiliki roh yang mengampuni, dia percaya penuh kepada Allah. Yang keempat, Yusuf setia dan beriman pada janji Allah. Saudara, saya tidak tahu apa yang sudah Tuhan janjikan kepada saudara. Mungkin ketika saudara membaca firman Tuhan, saudara tahu ada janji firman Tuhan bagi saudara, keluarga saudara, masa depan saudara. Pegang janji itu yang khusus diberikan Tuhan kepada saudara. Mungkin hari-hari ini belum terwujud, mungkin jauh sekali daripada kenyataannya. Yusuf mengetahui janji Tuhan, suatu saat dia akan menjadi pemimpin. Tetapi arah kehidupannya jauh daripada menjadikan dia pemimpin. Jauh melenceng daripada apa yang dikatakan Tuhan dalam mimpinya. Dia akan menjadi pemimpin. Tetapi saudara, kita harus punya kesetiaan dan iman pada janji itu. Amin saudara. Yusuf tahu janji itu suatu saat nanti akan terwujud. Suatu saat lagi
akan terjadi. Mungkin dia tidak melihat, tetapi Tuhan tetap memegang janjinya. Saudara sekalian, mungkin hari-hari kita tidak melihat, tetapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kalau Allah ingkar janji, dia bukan Allah adanya. Dia Allah yang memiliki janji untuk menyelamatkan saudara, akan membawa kehidupan saudara sukses di dalam kemuliaan Tuhan, memberkati banyak orang. Saudara, ketika Yusuf berumur 13, dia dijual, dia menjadi budak. Susah rasanya untuk melihat bahwa suatu saat dia akan menjadi pemimpin, bahkan dia menjadi budak. Saudara percaya penuh dan setia beriman kepada Allah. Setia beriman kepada Allah. Tidak hanya satu sisi dalam kehidupan kita lihat. Kita tidak bisa melihat kehidupan kita saat ini saja. Saudara, kalau Yusuf melihat kehidupannya saat ini saja sebagai budak, ya udah, hidup saya sebagai budak, mau jadi apa lagi budak? Budak itu menjadi kepemilikan dari seseorang sampai pemiliknya melepaskannya. Kalau pemiliknya tidak melepaskannya, Yusuf akan menjadi budak selama-lamanya. Ketika Yusuf nikah, anaknya akan menjadi budak di keluarga itu. Saudara, kalau dia hanya melihat satu segmen kehidupannya, di mana penderitaan sebagai budak, selama-lamanya dia akan menjadi budak. Tapi saya percaya dia bisa memproyeksikan janji Tuhan. Dan dia setia dan beriman janji itu akan terjadi nanti. Sehingga penderitaan sekarang ini menjadi budak tidak masalah bagi dia. Dia tahu itu mungkin hanya sebagai batu loncatan. Walaupun batu loncatan berikutnya adalah menjadi orang pesakitan di penjara. Mungkin menjadi tidak lebih nyata janji Tuhan akan terjadi. Tapi dia tetap setia dan beriman kepada janji Allah itu. Saudara sekalian, apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan saudara? Tetap setia dan beriman. Mungkin saudara jauh melihat janji Allah untuk terwujud dalam kehidupan saudara. Janji Allah tetap janji Allah. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Saudara, kita boleh mendengarkan banyak kesaksian. Ya, orang menjadi dipakai Tuhan, orang yang diberkati Tuhan, tetapi kehidupan mereka tidak langsung seperti itu. Ya, kalau saudara membaca tokoh-tokoh Alkitab, Tuhan menjadikan mereka hamba-hamba Tuhan, tetapi ada proses-proses yang mereka lalui, proses pemurnian, proses dalam kehidupan mereka yang mungkin mengalami sengsara, mengalami penganiayaan, tetapi mereka yang diteguhkan oleh Allah tetap bisa setia dan beriman pada janji Allah. Saudara sekalian, saya ingin tutup dengan satu cerita. Ada seorang perempuan namanya Frances Crosby. Frances Crosby ini adalah orang Amerika. Dia penulis himne terkenal di Amerika. Sekitar 3.000 himne dia tulis. Salah satu yang mungkin terkenal, Blessed Assurance. Ku berbahagia. Itu himne yang luar biasa. Ku berbahagia, ku bersuka cita. Saudara tahu kehidupan Frances Crosby ini? Ketika dia dilahirkan, ketika dia berumur 3 bulan, mungkin sekitar itu, dia mengalami sakit. Dan kemudian karena dokter keluarga tidak ada, dipakai oleh perawat yang lain, akhirnya ketika dia mengalami pembengkakan infeksi mata, saya kurang tahu, salah diagnosis, salah pengobatan, akhirnya menyebabkan dia buta seumur hidup. Tetapi Tuhan memakai dia, karena dia umur 1 tahun, papanya meninggal, dia dibesarkan oleh ibu dan neneknya. Nah, ibu dan neneknya ini sungguh-sungguh orang yang taat kepada Tuhan. Dia membimbing Frances Crosby ini membaca firman Tuhan, menghafalkan firman Tuhan, sehingga memberkati dia. Dia pasti tahu ada janji-janji Tuhan, walaupun dia buta secara fisik. Dia menuliskan himne-himne yang luar biasa. Dia menjadi orang yang sangat terkenal sebagai salah satu hamba Tuhan di Amerika. Dia berkhotbah dengan keadaan buta. Saudara, saya sangat tersentuh apa yang dikatakan oleh Frances Crosby ini. Dia mengatakan, suatu saat nanti, ya, saya akan bertemu dengan Yesus muka dengan muka. Dia berkatakan, walaupun saya tidak bisa melihat pada saat ini, justru mungkin Tuhan mengizinkan saya tidak bisa melihat, sehingga saya bisa menghasilkan karya-karya himne yang memuliakan Tuhan. Mungkin saya bisa melihat, kalau saya bisa melihat, saya akan tidak fokus kepada Tuhan. Mungkin kalau saya bisa melihat, saya terdistraksi kepada hal-hal dunia, keindahan-indahan dunia, sehingga saya tidak bisa bersekutu dengan Tuhan dengan intim. Dia mengatakan seperti itu. Dia katakan suatu saat nanti,
ketika saya ke surga, saya bersyukur orang yang pertama akan saya lihat di surga adalah penyelamat saya, Yesus Kristus. Saudara, haleluya saudara. Jangan biarkan kesengsaraan penderitaan yang saudara alami saat ini menjadikan hidup saudara pasif, tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Yusuf tidak membiarkan hidupnya, seri kehidupannya. Kalau dibikin seri sinetron, Yusuf itu menderita. Hanya di ujung daripada seri terakhir yang sukacita. Tetapi itu Yusuf tidak membiarkan seri-seri kehidupannya itu membenam, mematikan rencana dan janji Tuhan di akhir hidupnya untuk menjadi pemimpin, penolong bagi bangsa Israel. Apapun kehidupan saudara saat ini, segala sesuatu belum berakhir sampai Allah menyatakannya berakhir. Mungkin hari-hari ini kita mengalami kegagalan, hari-hari ini kita mengalami penderitaan, seri demi seri. Saudara, mungkin itu proses yang kita harus alami dalam kehidupan kita. Mungkin itu proses pembentukan diri kita agar kita bisa melihat rencana Tuhan lebih hebat lagi. Mungkin itu pembentukan karakter kita agar kita menghasilkan buah yang lebih murni. Mungkin itu pembentukan kehidupan kita agar lebih tajam, agar orang bisa melihat lebih jelas bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Saudara, tetap bertekun, tetap bertahan dalam segala penderitaan saudara. Ingat, belum berakhir sampai Tuhan menyatakannya berakhir. Tuhan pegang kendali kita. Mari sementara itu ketika kita mengalami seri penderitaan dalam kehidupan kita seperti Yusuf, seperti Ayub, seperti Daniel, ya, yang selama hidupnya menjadi orang buangan, miliki integritas saudara, miliki integritas dalam kehidupan kita, tetap memiliki roh mengampuni kepada orang-orang yang mungkin berbuat jahat kepada kita. Mungkin mereka lah orang-orang yang mengarahkan kita kepada janji Tuhan, percaya penuh kepada Allah, dan setia dan beriman kepada janji Allah. Haleluya, saudara sekalian, saya percaya firman Tuhan akan memberkati kita dari kehidupan seorang hamba Yusuf. Saudara, tidak enak, saya percaya, saya tahu ketika kita mengalami penderitaan. Tetapi ingat, ada pelangi di ujung sana yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan saudara. Tuhan sedang membentuk saudara. Proses emas yang saudara mau beli, emas perhiasan saudara, bukan begitu saja saudara dapat, saudara mengalami proses. Segala sesuatu yang dari tanah, butiran debu harus dibuang, diproses sampai menjadi emas murni. Ketika diproses tidak enak, harus melalui proses pembakaran, penempaan sampai murni. Ingat, tujuan Tuhan adalah untuk saudara menjadi berkat, bersinar bagi kemuliaan Tuhan, murni bagi kemuliaan Tuhan. Saudara tetap bertahan. Hidup saudara akan memuliakan Tuhan karena janji Tuhan iya dan amin. Tuhan Yesus berkati. Saya akan berdoa bagi kita semua. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar dari kehidupan seorang Yusuf Tuhan. Ketika mengalami seri-seri kehidupan dia yang begitu menderita. So dibuang, dihina, dicampakkan Tuhan, difitnah Tuhan. Dia tetap berpegang teguh kepada Engkau. Dia tetap percaya penuh, setia beriman kepada Engkau. Tetap memelihara firman-Mu Tuhan dan melepaskan roh pengampunan. Ajar kami Tuhan memiliki sesuatu seperti Yusuf Tuhan, sehingga kami tahu Tuhan ada rencana indah dari Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, bahwa Engkau memegang kehidupan kami saat ini, setiap hari, setiap bulan, ketika mengalami segala kesusahan, kesukaran sekalipun, Engkau memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Engkau berkati setiap jemaat-Mu, beri mereka kekuatan baru hari ini, pada siang hari ini, peneguhan baru pada sore hari ini Tuhan, sehingga mereka lebih tegar lagi Tuhan, lebih teguh lagi Tuhan, boleh mengangkat kepala mereka, percaya bahwa Yesus Tuhan penyelamat kami tidak pernah akan meninggalkan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah
kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Tiaramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala
sekalian, saya percaya, saya doakan agar firman Tuhan ini boleh menguatkan saudara dari kehidupan seorang Yusuf yang menderita. Dia tahu ada rencana Tuhan yang luar biasa. Yusuf adalah tipologi daripada Yesus. Ya, saudara sekalian, Yesus mengalami segala penderitaan, penolakan, penghinaan, cercaan, bahkan digantung di kayu salib. Saudara, buat siapa? Buat kita semuanya. Ketika Yesus lahir di dunia, ketika menjalani kehidupannya, ketika dia di kayu salib, di dalam pikirannya adalah saudara dan saya. Ketika mengalami penderitaan, di dalam pikirannya adalah rencana Allah Bapa untuk keselamatan bagi saudara dan saya. Saudara, mari kita lihat rencana Tuhan dalam kehidupan kita, agar kita boleh menjadi berkat bagi teman gereja, bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang kita kasihi. Kesusahan, kesukaran mungkin kita alami pada hari-hari ini, tetapi tetap bertahan. Ada rencana indah Tuhan bagi kita semuanya. Amin. Haleluya, saudara sekalian. Saya akan berdoa menutup ibadah kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya ingin berdoakan beberapa pokok doa agar teman yang saat ini mungkin mengalami sakit ya di bagian dengkulnya, ya saudara sekalian, ada teman yang mempunyai bapak di Indonesia mengalami komplikasi sakit yang sudah menahun, dan juga ada kekerasan hati seorang bapak ya ketika dia sakit bahkan menjadi kepala batu yang menjadi keras hati. Kita akan berdoa bagi mereka. Ya, kalau saudara ada permohonan doa, saudara bisa ketik di bagian komen. Kita akan berdoa bagi saudara sekalian. Kalau saat ini ketika saya berdoa bagi kesembuhan, letakkan tangan saudara di bagian yang sakit. Kita percaya Tuhan tidak terbatas dengan tempat dan waktu, dan Tuhan Maha Kuasa. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu pada sore hari Tuhan. Bahkan ketika kami mengalami kesengsaraan, Tuhan turunkan damai sejahtera. Ketika kami mengalami stres dalam pikiran kami, dalam hati kami, Tuhan berikan shalom dari surga. Agar kami pertama boleh dihiburkan, agar kami boleh melihat Allah dalam kehidupan kami. Hadirat Allah ada dalam kehidupan kami. Bapa di surga, saat ini kami akan berdoa bagi beberapa pokok doa. Kami ingin berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini mengalami sakit di bagian dengkul Tuhan. Hari-hari ini mungkin mengalami sakit, tapi kami percaya Tuhan Kau akan menyembuhkan bagian lutut itu, Kau akan memulihkan segala urat persendian di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sembuhkan, pulihkan, dan boleh berjalan secara normal kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga boleh berdoa bagi seorang jemaat yang papanya di Indonesia divonis kanker. Tuhan, kami cukup prihatin Tuhan, tetapi kami percaya Engkau yang memegang kehidupan seseorang Tuhan. Saat ini hamba boleh memberkati jemaat Tuhan agar memiliki sukacita dari surga Tuhan, pemeliharaan Tuhan hatinya, pikirannya, agar tetap berharap kepada Engkau, agar tetap datang kepada Engkau Tuhan dalam doa dan permohonan Tuhan. Hamba boleh berdoa untuk keluarga besar di Indonesia agar mereka dipersiapkan hati mereka Tuhan, agar mereka sungguh berserah kepada Engkau hati mereka Tuhan. Dan juga hamba boleh berdoa untuk Bapak ini Tuhan. Tuhan, tenangkan hatinya Tuhan, tenangkan hidupnya saat ini Tuhan, pikirannya Tuhan. Biarlah walaupun di tengah-tengah kesakitan, tetap Tuhan berikan kegirangan, sukacita. Bahkan hamba boleh percaya, hamba boleh berdoa Tuhan, sekiranya menurut kehendak-Mu Tuhan, segala sakit penyakit ini boleh keluar dari tubuhnya di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa bagi jemaat Tuhan di Indonesia yang bapaknya juga mengalami sakit Tuhan. Hamba berdoa bagi bapak ini Tuhan agar tidak mengeraskan hatinya untuk menerima pengobatan, terapi dan sebagainya Tuhan. Beri dia hati yang lemah lembut Tuhan. Berilah hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan ketika Engkau melembutkan hatinya, Engkau juga akan menyembuhkan sakit dalam tubuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, apapun sakit dalam kehidupan saudara saat ini, di bagian tubuh saudara letakkan tangan itu di bagian sakit, hamba akan berdoa. Tuhan sembuhkan bagi jemaat Tuhan yang meletakkan tangannya di bagian sakit, bagian kepala sampai ujung kaki Tuhan. Ada yang sakit disembuhkan Tuhan, dipulihkan, disegarkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima kesembuhan. Kesembuhan total di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya.
Saudara kita akan tutup firman ibadah ini dan menerima berkat Tuhan. Kami akan memberkati Indonesia Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati Hong Kong di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kemurahan Tuhan turun atas genap kehidupan yang ada di Hong Kong di Indonesia Tuhan. Bahkan Shalom turun atas kehidupan setiap masyarakat yang ada di Hong Kong di Indonesia Tuhan. Kami boleh menjalani kehidupan. Kami boleh menjalani kehidupan rumah tangga, kehidupan bergereja, kehidupan bermasyarakat dengan takut akan Tuhan. Terima kasih, berkati gereja-gereja yang ada di Indonesia, berkati gereja-gereja yang ada di Hong Kong akan menjadi saluran berkat dari surga bagi orang-orang di sekeliling mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap jawaban doa daripada Engkau. Saudara, mari angkat tangan saudara, kita menerima berkat Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, kami terima berkat rohani Tuhan akan mengawali kehidupan kami hari lepas hari. Akan menurunkan hikmat bagi kehidupan kami hari lepas hari untuk apa yang kami putuskan, katakan, dan lakukan. Akan mengurapi kehidupan kami di tengah-tengah permasalahan kesukaran kehidupan kami Tuhan. Biarlah berkat rohani, damai sejahtera, sukacita itu memasuki kehidupan pikiran kami, tubuh kami, dan roh kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara sekalian, Tuhan Yesus berkati semuanya. Tetap bersemangat dalam Tuhan, menjalankan setiap aktivitas saudara. Sampai jumpa minggu depan di hari Rabu yang sama di jam 1 siang. Tuhan Yesus berkati.